Imam Bonjol nomor 29 Jakarta. Dalam persidangan dikuasakan kepada Novi Hasbi Munawar dengan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3-H.07-3-SU-08-2005 tertanggal 21 November 2005 yang ditertangani oleh Eberta Kawima Jabatan Deputi Bidang Dukungan Teknis selaku atasan PID KPU RI. Selanjutnya disebut sebagai termohon telah membaca surat permohonan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah mendengarkan keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah mendengar keterangan ahli, telah mendengar keterangan saksi, telah melaksanakan pemeriksaan setempat, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. Duduk perkara. Pendahuluan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Komisi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2005 dengan nomor register 074-10-KIP-PSI-2025. Kronologi bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik melalui email pada tanggal 3 Agustus 2005. Adapun informasi yang dimohonkan yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU RI dalam tanda kurung jika tersedia, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. 2.3. Bahwa terhadap uraian sebagian dimaksud dalam paragraf 2 di atas, termohon memberikan tanggapan melalui email pada tanggal 25 Agustus 2005 yang pada intinya termohon menyatakan bahwa permohonan untuk dokumen salinan ijazah atas nama Joko Widodo tidak di bawah kewenangan KPU dan KPU juga telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2005 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden sebagai informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk data berita acara penerimaan dokumen dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Bahwa terhadap uraian dimaksud dalam paragraf 23, pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan RI melalui email pada tanggal 26 Agustus 2025. Bahwa terhadap uraian di atas, termohon memberikan jawaban atau tanggapan keberatan melalui email pada tanggal 1 Oktober 2025 yang pada intinya termohon mengundang pemohon untuk hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Bahwa terhadap di atas, pemohon tidak puas atas tanggapan yang dimohon oleh termohon. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan sengketa publik yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Komisi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2005 dengan nomor register 074-10-KIP-PSI-2025. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi sebagai berikut. Persidangan pada tanggal 24 Oktober 2005 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh para pihak. 2. Mediasi pada tanggal 1 Desember 2005 melalui mediasi dan pembacaan putusan mediasi. 3. Persidangan pada tanggal 8 Desember 2005 dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi, penyerahan alat bukti dan pemeriksaan ahli. 4. Pemeriksaan setempat secara tertutup di kantor termohon pada tanggal 9 Desember 2025. Bahwa terhadap sengketa aku telah dilakukan penyelesaian sengketa publik melalui mediasi pada tanggal 1 Desember 2025. Namun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan para pihak, sehingga proses penyelesaian publik dilanjutkan melalui adjudikasi non litigasi. 2.9 bahwa proses pemeriksaan terhadap sengketa publik nomor register 074-10-KIP-PSI-2025 telah selesai dilaksanakan oleh Majelis Komisioner telah menetapkan agenda pembacaan putusan pada Selasa tanggal 13 Januari 2026. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik. Bahwa pemohon bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dokumen pencalonan presiden, mendukung kajian akademis dan literasi pada publik sesuai Undang-Undang KIP, serta menjamin keabsahan arsip negara di KPU RI agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat. Bahwa pemohon tidak puas terhadap jawaban keberatan, kami ulangi, alasan permohonan sengketa publik bahwa pemohon tidak puas terhadap jawaban tanggapan keberatan atasan PPID. Petitum
bahwa pemohon memohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa publik. 1. Mengabulkan permohonan seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tindakan termohon yang menutup 9 item informasi pada Senat Ijazah Jokowi adalah tidak sah dan bertentangan dengan kekuatan Undang-Undang 14 tahun 2008. 3. Menyatakan bahwa seluruh informasi pada Senat Ijazah Jokowi Dodo yang dilakukan pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. 4. Memerintahkan termohon untuk memberikan kepada pemohon salinan lengkap dokumen Joko Widodo tanpa pensensoran atau pengaburan informasi apapun. 5. Menyatakan bahwa diktum ketiga keputusan KPU 10 nomor 1075/2025 tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi akses atau menyediakan hak pemohon untuk memperoleh salinan informasi publik dalam perkara ini. 6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusannya paling lambat 7 hari kerja sejak dibacakan. 7. Memerintahkan termohon untuk menyampaikan laporan pelaksanaan putusan kepada Majelis Komisioner sesuai dengan perundang-undangan. 8. Menyatakan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat digunakan untuk mengacaukan informasi yang dimohonkan kepada pemohon. Bertindak sebagai peneliti independen sebagai dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 2022, Undang-Undang 11 2011 dan Undang-Undang 43 tahun 2009. Memerintahkan termohon untuk mengumumkan putusan ini melalui situs resmi KPU sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan informasi publik. Alat bukti keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon. Menimbang bahwa dalam persidangan termohon menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis sebagai berikut. Bahwa pemohon mengajukan permohonan data informasi salinan ijazah Joko Widodo dan berita acara verifikasi pencalonan pemilihan umum 2014 melalui email dan telah diberikan tanggapan dan penjelasan oleh termohon. 2. Bahwa pemohon tidak puas atas tanggapan atau informasi yang diberikan oleh termohon yang menutup beberapa elemen pada ijazah yang dimohonkan, sehingga pemohon meminta untuk membuka beberapa elemen di salinan ijazah Jokowi yang telah diterima oleh pemohon sebagaimana disampaikan oleh PPID KPU kepada pemohon pada tanggal 2 Oktober 2005. 3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2005 termohon telah menyampaikan dokumen yang diminta oleh pemohon, yaitu salinan ijazah calon presiden tahun 2019, dokumen hasil penelitian, dokumen persyaratan calon dan syarat calon dan wakil presiden tahun 2019, dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden tahun 2019, dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. 4. Bahwa untuk berita acara penerimaan dokumen pencalonan, termohon membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 termohon telah menyerahkan salinan ijazah calon presiden tahun 2014 dan dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014. Namun untuk dokumen berita acara verifikasi pemilu tahun 2014 belum disampaikan. 6. Bahwa termohon telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Bahwa termohon telah melakukan uji konsekuensi dengan hasil informasi yang dimohonkan sebagai informasi publik dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi yang dikecualikan. Oleh karenanya, informasi aku dapat dibuka oleh termohon dengan memperlihatkan dokumen secara langsung pada pemohon di ruang layanan atau di ruang yang disepakati tanpa memberikan salinan, tanpa memerlukan pemerintahan perekaman dan ataupun penggandaan. 8. Bahwa termohon telah mencabut surat keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Keterangan ahli. Menimbang bahwa di dalam persidangan pemohon menghadirkan 1 orang ahli yang telah didengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025. Ahli yang dihadirkan adalah Yulianto Widi Raharjo. Adapun keterangan ahli yang dihadirkan oleh pemohon sebagai berikut. 1. Merujuk pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Publik disebutkan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagian dalam pasal 17 huruf Q dan huruf A antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. 2. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, maka dokumen kelengkapan pasangan calon menjadi pejabat publik menjadi informasi yang terbuka untuk publik. 3. Bahwa ijazah presiden merupakan informasi publik karena merupakan bagian dari dokumen pencalonan yang diverifikasi oleh KPU dalam proses pemilu. 4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 23
Kami ulangi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Umum. Dinyatakan bahwa 1. Badan dan atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan atau fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. 2. Legalisasi atau salinan fotokopi dokumen sebagai dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan lain yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan atau keabsahan notaris. 3. Legalisasi keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan keaslian isinya. 4. Tanda legalisasi atau pengesahan harus memuat pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan dokumen salinan atau fotokopinya. Dan B. Tanggal tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap stempel institusi atau secara notarial. 5. Bahwa terkait dengan 9 item yang dihitamkan pada ijazah yang dimohonkan pemohon tersebut merupakan keabsahan legalisasi dari salinan dokumen ijazah akwo. 6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi, dinyatakan bahwa pasal 4 data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. 7. Bahwa berkaitan dengan data pribadi tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, ijazah maupun jabatan merupakan data pribadi umum yang merupakan informasi terbuka karena berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, serta kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 huruf E dan C Undang-Undang PDP. Pemeriksaan setempat tertutup dibacakan oleh anggota. Saya lanjutkan. Pemeriksaan setempat tertutup. 2. Wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 9 ayat 1 Perki PPSIP, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6. 4.24 menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.23, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa akwo. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon dianggap dibacakan. Selanjutnya diserahkan kepada Tes. Oke. Saya lanjutkan. E. Pokok permohonan 4.33 menimbang bahwa permohonan informasi dalam sengketa informasi akwo telah diuraikan pada paragraf 2.2 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, bahwa sesungguhnya pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam sengketa akwo yaitu 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. 3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum jika tersedia, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. 4.34 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi PPSIP yaitu pasal 29 ayat 1 Perki PPSIP dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki PPSIP dianggap dibacakan. 4.35 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.8 bahwa pada mediasi tanggal 1 Desember 2025 para pihak hanya sepakat pada poin nomor 3 pada paragraf 4.33. Untuk poin lain tidak berhasil sehingga mediasi dinyatakan gagal. Maka proses
maka proses adjudikasi dilanjutkan kembali dengan agenda pembuktian. Maka majelis komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi AKO sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.34 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa AKO berupa salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. F. Pendapat majelis 4.36 menimbang bahwa sebelum diberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan dalam sengketa informasi AKO, majelis komisioner terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat seperti yang disampaikan oleh Muhammad Atta bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk ataupun prosesnya. Pengambilan keputusan ini bisa dilakukan melalui konsensus dalam perundingan, bukan keputusan yang tiba-tiba diambil oleh beberapa golongan saja. 3. Bahwa hal ini sejalan dengan pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. 4. Bahwa implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu dengan pemilihan umum yang mana disampaikan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. 5. Bahwa adapun tujuan pemilihan umum menurut Profesor Dr. Jimlia Sudikin SH dalam buku pengantar ilmu hukum tata negara jilid 2 dijelaskan, yaitu 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. 4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. 4.37 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 4.34 majelis berpendapat bahwa pemilu sebagai pengejawantahan negara demokrasi merupakan prinsip hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi, wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 4.39 menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu Pasal 1 angka 1 dianggap dibacakan, Pasal 1 angka 2 dianggap dibacakan, Pasal 1 angka 7 dianggap dibacakan. Pasal 1 angka 8 dianggap dibacakan, Pasal 2 dan Pasal 3 dianggap dibacakan. 4.40 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 untuk membuat lebih terang implementasi Pasal 3 huruf F dan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi sebagaimana disampaikan dalam Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.
Oleh karenanya dalam hal penyelenggaraan pemilu, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan atau Perki Pemilu. Majelis berpendapat bahwa termohon wajib mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. Hal ini berdasarkan pasal 5 Perki Pemilu, yaitu penyelenggara wajib A. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan komisi ini. B. Mengumumkan informasi pemilu dan pemilihan secara berkala dan atau serta-merta. C. Menyediakan informasi pemilu dan pemilihan. D. Melayani permintaan informasi pemilu dan pemilihan. E. Memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon informasi pemilu dan pemilihan. F. Membuat dan memuktairkan GIP pemilu dan pemilihan. G. Menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. H. Menghadiri panggilan Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Dan I. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4.41 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 439 sampai dengan paragraf 4.40, majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu harus menerapkan asas jujur dan adil serta berpegang pada prinsip terbuka dengan mempedomani standar layanan informasi publik. Hal ini dimaksud untuk menjamin hak akses masyarakat atas informasi kepemiluan serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik untuk menjaga integritas pemilu. 4.42 menimbang bahwa pokok permohonan informasi mengenai salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019 dan 2024 merupakan bagian dari arsitektur hukum pemilu Indonesia, yaitu pemenuhan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden secara administratif. 4.43 menimbang bahwa termohon selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU adalah menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu kewenangannya adalah menetapkan peraturan KPU untuk setiap pemilu. Berdasarkan hal tersebut, termohon menerbitkan PKPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 4.44 menimbang bahwa sebagaimana diatur PKPU nomor 15 tahun 2014 bahwa persyaratan menjadi presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 10 dianggap dibacakan. Pasal 14 huruf O dianggap dibacakan. 4.45 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 22 tahun 2018 bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasal 9 dianggap dibacakan. Pasal 10 ayat 2 dianggap dibacakan. 4.46 menimbang sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.44 sampai dengan paragraf 5 berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Joko Widodo dalam persyaratan pencalonan Republik Indonesia periode 2014, 2019 dan 2024 mencantumkan riwayat pendidikan tinggi. Majelis berpendapat bahwa Joko Widodo selaku calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.47 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa 1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan.
2. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. 4.48 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.47, termohon selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu juga termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Majelis berpendapat bahwa hal ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 4.49 menimbang bahwa termohon dalam jawaban keberatan dan diungkap dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta oleh, saya ulangi, termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan pasal 49 Perki Slip bahwa Majelis Komisioner memerintahkan termohon untuk pengujian konsekuensi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Junto pasal 3 PP 61 tahun 2010, Junto pasal 22 ayat 3, pasal 49 Perki Slip. Baik, terima kasih ya rekan-rekan media, pers, dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini yang duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilang kan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Atau kok beda, kok dekannya ini tandangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya Bang Banyak ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731.
Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, saya merasa sebaiknya KPU mendengarkan ini ya, mendengarkan kata Pak Bonatua. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah titik kulminasinya. Inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini. Ya, jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Karena saya mau mengingatkan juga bahwa publik Indonesia selama ini punya satu tendensi yang buruk, bahwa sesuatu persoalan, suatu isu belum selesai tapi dilupakan. Nah, saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Ya, terima kasih Pak Bonatua sudah mewakili publik dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan? Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Seperti tadi itu kan peraturan KI, peraturan undang-undangnya kan mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Begitu Pak. Dan sebagai catatan, ini adalah kemenangan kita pertama dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Betul. Ya, sebelumnya kita semua persidangan di NO ya. Iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona, karena ini sudah ada presiden KPU pusat, KPU DKI dan KPU Pasti. Solo juga seharusnya sama. Ya. Kalau di sini harus dibuka, di KPU DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Serta, itu aja. Berhubung Gitu kita aja. mau sidang lagi, jangan lupa ya, publik kawal terus. Informasi publik ini adalah untuk publik. Keterbukaan informasi itu adalah hak konstitusional. Itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi publik jangan takut meminta informasi apapun itu. Bahkan informasi yang pribadi sekalipun dibilang ini punya presiden, jangan takut. Ini edukasi publik. Saya di sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Saya rasa begitu. Terima kasih. Berhubung sudah banyak yang ini. Next ini sidang dengan Kemendikbud. Iya. Kalau masih mau meliput lagi lanjut. Silakan.